siang, perkenalkan nama saya Priska Iwani Putri dari Fakultas Vokasi Prodi Analisis Keuangan Angkatan 2024. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah, saya dalam video ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari teknologi dalam dunia perbankan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hal pertama yang akan saya bahas itu bagaimana perubahan dunia kerja dalam teknologi perbankan. Jadi perbankan sendiri itu merupakan lembaga intermediasi keuangan yang mengelola arus perputaran uang hampir di setiap negara. Nah, industri perbankan itu berada di garis terdepan dibandingkan industri lain dalam memanfaatkan teknologi digital, di mana itu teknologi digital digunakan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan juga pengalaman dari si nasabah. Transformasi digital dalam dunia perbankan telah mengubah cara kerja besar-besaran, di mana banyak layanan rutin itu bisa dilakukan secara otomatis dan juga self-service, sehingga kebutuhan akan posisi seperti teller ataupun customer service itu semakin berkurang. Akibatnya, jumlah pembangunan kantor cabang pun juga ikut menurun. Nah, oleh karena itu di sini bank justru membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi, misalnya seperti cyber security atau sistem informasi. Nah, oleh karena itu, karyawan bank juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada peran administratif saja, tetapi pada peran yang lebih strategis, analitis, dan berfokus pada pelayanan dan kepuasan dari nasabah. Nah, berikutnya, poin kedua, bagaimana peran dari analisis keuangan di era digital. Jadi, seorang analisis keuangan yang dulunya berfokus pada pembacaan laporan keuangan dan menghitung angka, yang mana itu memakan waktu, menjadi lebih cepat di era teknologi ini. Nah, jadi peran mereka itu menjadi semacam detektif data yang bekerja dengan cerdas dan instan. Nah, tugas detektif data itu sendiri, yang pertama, menilai resiko secara instan. Dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence dan digital data, misalnya seperti pembayaran tagihan atau pembayaran transaksi online, seorang analis bisa menilai apakah nasabah ini layak atau tidak untuk menerima pinjaman hanya dalam hitungan menit. Jadi di sini teknologi itu membantu si analis ini untuk mempercepat proses kerja dia. Nah, yang kedua, membuat produk yang lebih personal. Jadi mereka juga bisa menganalisis kebiasaan finansial nasabah, kemudian menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini bank tidak hanya memberikan semacam promosi umum saja, tetapi bisa menawarkan produk sesuai kebutuhan nasabah melalui analisis tadi dengan bantuan teknologi. Nah, yang ketiga, melindungi bank. Jadi selain menganalisis keuangan dan data, seorang analis itu juga harus mampu untuk menjaga dan melindungi data nasabah, mencegah terjadinya penipuan digital, serta yang paling penting itu mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, keterampilan digital apa yang harus kita kuasai di dalam era teknologi ini. Nah, jadi di sini kita bisa fokus kepada hard skill, karena hard skill ini berkaitan langsung dengan teknologi digital. Yang pertama, kita bisa belajar terkait dengan big data dan juga data analis. Nah, dua skill ini bertujuan untuk mengelola data transaksi nasabah yang sangat banyak, mencari pola, dan melihat apakah ada risiko atau tidak dalam transaksi nasabah. Di sini kita bisa menggunakan Python. Jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, kita bisa belajar literasi financial technology atau fintech. Nah, di sini kita bisa memahami cara kerja teknologi yang baru dalam ekosistem bank, misalnya seperti cloud computing, konsep-konsep dasar dalam keamanan siber, kemudian juga belajar blockchain. Nah, blockchain ini berkaitan dengan pembayaran dan keamanan. Dan yang ketiga, kita perlu skill visualisasi data. Nah, visualisasi data itu kita harus mampu menyajikan data yang rumit, misalnya seperti tren pasar ataupun model risiko
menjadi sebuah grafik atau bagan yang mudah dipahami dan dibaca, sehingga hal ini juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dari bank. Kemudian yang keempat, apa saja langkah yang harus kita ambil agar tidak tertinggal? Yang pertama, kita bisa menguasai konsep-konsep dasar keuangan dan perbankan. Misalnya, mempelajari laporan keuangan, manajemen risiko, apa saja produk perbankan, dan rasio keuangan. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan aplikasi digital seperti Excel, Accurate, kemudian Google Sheets, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita bisa berpartisipasi dan ikut dalam seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan juga perbankan. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menambah pengetahuan kita dan juga pengalaman, yang mana ini akan sangat bermanfaat ketika nanti kita sudah bekerja. Tibalah kita di akhir video ini, namun sebelum menutupnya saya ingin memberikan pesan agar mau belajar dan terus beradaptasi. Jangan takut jika kamu belum paham. Semua ahli teknologi juga dulunya adalah pemula. Namun yang membedakannya ialah mereka tidak pernah berhenti mencoba. So, see you. Terima kasih sudah menonton.